Zian ya deh. Jadi Zian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, pagi ini saya dikeroyok. Ada sepupu, ada ponaan, ada tante. Halo. He's my apa ya? My cousin. Lawang. Nephew or cousin? Yeah. Yeah. What's different of nephew or cousin? Cousin is like your distant relative. Huh? Cousin is like a distant relative. And Relative. nephew? Nephew is like when some like a parent has a brother and that parent didn't have a child. Child with your uncle with you Yeah. as that, yeah. Yeah, sure. Oh You yeah. could say that. Exactly, yeah. You could say that. Ya. Itu sama-sama belajar bahasa Inggris dengan dengan my nephew, my ponakan gitu ya. My God. Ah, I mean in this moment I just kenapa emang? Ya ada dicoba. apa ya? Healing. Jadi Zaman sekarang istilahnya healing, ini wisata lah istilahnya ya. Ya bukan wisata, ya healing ya, penyembuhan. Kita kemarin loro pikir gitu. Baik, to the point ya, kembali kepada poin. Dan tapi juga nggak bakal kotor. video sebelumnya saya menjelaskan tentang sifat-sifat nafsiyah dari Allah dan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah itu wujud, itu sifat kepribadian Allah atau zat Allah, itu wujud. Sedangkan wujud kita mbako mukhalafatulil khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah itu adalah sifat salbiyah. Nah, jadi itu ada sifat salbiyah. Jadi tahu pada apa? Sifat salbiyah itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Artinya makhluk tidak memiliki sifat itu. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sifat ma'ani, atau sifat ma'ani itu adalah sifat apa ya, perbuatan Allah, kemampuan Allah. Kemampuan Allah itu bagaimana? Saya ingin membukakan batin kita untuk menyiapkan masuk kepada sifat ma'ani ini. Setelah sifat ma'ani ada sifat ma'nawiyah nanti. Ya, sifat ma'ani ini adalah perbuatan Allah. Otomatis kita harus waspada untuk siap-siap mengenal Allah. Untuk siap-siap mengenal Allah ini hati kita harus kita buka lebih waspada lagi. Kalau saya biasanya dengan membiasakan membaca syahadat sehari 1200 kali. Itu saya lakukan itu lama ya, enggak sehari dua hari. Itu saya bisa sampai berapa tahun itu untuk mempelajari sifat Allah itu, membaca syahadat sebanyak 1200 kali. Ada yang 2400 kali. Nah, jumlah-jumlah itu dari mana? 1200 itu adalah jumlah daripada 12 itu jumlah huruf. La ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Sedangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah total jumlah hurufnya ya. Jumlah huruf, bukan bobot hurufnya ya. Yang saya maksud jumlah hurufnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jumlah hurufnya 24. Nah, jika dikalikan 1000, yang la ilaha illallah saja itu 1200, sedangkan yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 2400. Maaf, bukan dikalikan 1000 ya, dikalikan 100. Karena kemampuan saya 1200, oke lah saya baca 1200. Ada teman saya yang 2400, bahkan ada yang sampai 24.000 dalam satu hari, teman saya. Karena gairah
semangat untuk bermakrifat itu sangat besar. Memang nanti kalau kita sudah progres ya, sudah melakukan ini sambil kita memahami sifat maknawiyah dan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah nanti, maka ya itulah outcome yang kita dapatkan adalah ma'rifatullah. Itu. Jadi insya Allah kita semua berusaha. Kita tidak tahu apakah kita bisa instan, apakah kita progresif, ataukah kita ini stuck terus mandek dan lain sebagainya. Itu atas seizin Allah semuanya, atas seizin Allah. Ada yang cuma setahun, ada yang bahkan 10 tahun lebih baru bisa ada fase-fase yang signifikan. Itu semua terserah Allah, atas izin Allah. Kita hanya berusaha. Baiklah, tentang syahadat kita biasakan itu untuk membuka kesadaran kita, memahami kemampuan Allah. Di sini kemampuan Allah ada 7 ya. Ada 7. Jadi ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Nah, kudrat itu Allah itu mempunyai kemampuan memiliki, menguasai, memutuskan, semacam seperti ayat lali ayate wis ya, begitulah. Jadi Allah itu kuasa menetapkan rezeki itu mau dibuka, yapsutu, dia membuka rezeki, atau yakdir, atau menguasai rezeki itu untuk tidak diberikan. Nah, itu terserah Allah. Jadi kudrat itu kekuasaan Allah ya. Lalu iradat itu berkehendak. Misalkan Allah berkehendak seorang ibu hamil, maka seorang ibu itu ia akan hamil dengan proses-proses yang tidak direncanakan. Atau berkehendak tidak hamil, maka walaupun ada program kehamilan promil ya, tidak akan hamil. Nah, itu semua adalah bagian dari iradat. Ilmu itu artinya tahu ya, knowing, mengetahui. Jadi tidak ada yang tahu selain Allah. Nah, mustahil kalau Allah itu jahlun atau tidak tahu atau bodoh, itu mustahil. Artinya tidak ada seorang makhluk pun yang lebih tahu daripada Allah, sehingga dia mengatakan atau bilang, memberitahu Allah bahwa saya itu begini loh ya Allah, dan lain sebagainya, semacam itu ya. Tidak mungkin, karena Allah lebih tahu sebelum kita mengatakan sesuatu yang baru kita ketahui. Misalkan saya itu lapar ya Allah, Allah sudah tahu sebelum itu. Jadi kita sia-sia kalau kita mengatakan saya itu lapar ya Allah. Memang upaya kita mengatakan bahwa saya lapar kepada Allah itu adalah sia-sia, karena Allah sudah tahu bahwa kita lapar. Tapi kehendak kita untuk menghadap Allah, kemauan kita untuk menyadari bahwa kita berada di kekuasaan Allah, dan keinginan kita berhadapan dengan Allah saat itu, itulah yang mempunyai nilai yang sangat besar di hadirat Allah. Jadi doa-doa yang kita sampaikan itu hendaknya
kita sampaikan dengan sangat takzim, dengan sangat hormat kepada Allah, dan kita sadar bahwa Allah sudah tahu sebetulnya apa yang akan kita sampaikan. Jadi tinggal kehendak kita bagaimana, kapan kita menyadari bahwa kita berhadapan kepada Allah. Itulah yang harus kita optimalkan, sehingga yang kita sampaikan itu harus jujur, menyadari bahwa memang kita butuh makan, memang kita butuh uang, memang kita itu hanya untuk kejujuran kita terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau yang kita sampaikan itu lain dengan yang ada di hati, nah itulah kita terjebak menjadi seorang munafik. Jadi dalam doa kita menyampaikan sesuatu yang kita sebetulnya Allah sudah tahu, itu hanyalah sebagai penilaian kita itu termasuk orang yang jujur atau kita ini orang yang munafik. Dan itulah nanti nilai dari doa kita. Dan selanjutnya adalah hayat. Hayat itu hidup atau kehidupan ya. Berarti Allah itu hidup. Karena tidak ada yang hidup tanpa Allah yang menghidupkan. Lalu sama artinya mendengarkan. Jadi Allah itu maha mendengar. Sebelum kita berbisik, Allah sudah siap mendengarkan. Ketika kita berbisik, Allah itu mendengar dan selalu mendengar ya. Basar itu melihat. Apa yang kita lakukan, sekecil apapun gerak badan kita, selembut apapun gerak badan kita, Allah memperhatikan dan Allah tahu dan Allah melihat. Dan itu jauh di luar kesadaran kita bahwa Allah selalu melihat. Allah selalu melihat, tidak lalai ya. Maka dari itu kadang alhamdulillah Bisamiul Basir ya, ada kalimat seperti itu. Artinya apa ya? Maha terpuji Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Kenapa kita sholat menggunakan gerakan? Karena Allah itu tidak sekedar mendengar tapi melihat buktinya. Bukti kita berdoa itu apa? Ternyata ada gerakan dalam berdoa. Berarti kita tidak sekedar didengar tapi kita juga dilihat gitu. Nah, kita juga diperhatikan oleh Allah. Dan selanjutnya adalah kalam. Kalam dari bahasa Arab artinya ya firman ya, kalimat, kata-kata ya. Artinya Allah itu berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Ya Allah berbicara lewat makhluknya. Allah berbicara lewat makhluknya, lewat Al-Quran, lewat gejala alam, lewat kalimat yang nasihat kepada kita, sindiran dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah kalam Allah. Nah, oleh sebab itu dari 7 sifat ini, sifat ma'ani ini, kita membutuhkan kesadaran yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita tidak melatih kesadaran kita, tidak mungkin kita akan menyadari bahwa ini adalah kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, basar, kalam ya. Apa sih? Maaf ini saya nggak terlalu konsen ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ya, 7 ya. Nggak terlalu konsen karena ini sedang healing gitu. Ya itulah butuhnya kesadaran kita. Oleh sebab itu saran saya, marilah kita sama-sama mengamalkan syahadat untuk itu sebanyak 1200 dalam satu hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.